Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andang Yulianto. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman lagi ya. Kali ini bukan pengalaman saya pribadi, tapi pengalaman teman-teman saya ya. Ada beberapa teman-teman saya yang kemarin sempat cerita karena ada suatu kejadian sehingga mereka saling mengungkap cerita masing-masing. Nah, ini sebelumnya saya ingin berpesan nih kepada teman-teman yang ingin atau mau menjual atau membeli barang-barang di marketplace yang harganya itu tinggi, seperti motor, mobil, atau barang-barang yang lain yang harganya itu besar ya. Nah, kemarin itu kejadian teman saya yang pertama, dia itu menjual mobil ya, menjual mobil. Lalu dia dihubungin oleh seseorang yang mengaku ingin membeli mobilnya ya. Lalu janjianlah mereka, dan si pembeli ini dia mengaku kepada teman saya ini yang jual mobil ini bahwa nanti yang menemui teman saya ini adalah adiknya ya. Jadi dia nggak bisa nemuin gitu. Nah, nanti ketemu aja sama adik saya, nanti biar adik saya yang ngecek mobilnya. Kalau adik saya oke, saya oke gitu kan. Itu si penipu bilang ke teman saya. Nah, si penipu ini ternyata dia juga mengambil postingan teman saya ini, diposting di marketplace dia dengan harga yang lebih murah. Nah, saat itu ada yang ingin membeli ceritanya kan. Nah, si penipu ini juga bilang ke pembeli tadi, pembeli yang asli, bahwasanya nanti dia harus ketemu dengan adiknya gitu ya, adiknya yang bawa mobil, tapi nanti uangnya ditransfer ke si penipu ini yang mengaku kakaknya yang punya mobil. Nah, udah deal-dealan harga ya, teman saya dikunci bahwa saya nanti harga sudah deal sama si penipu, nanti ketemu dengan adiknya, cukup membahas tentang masalah performa mobilnya. Nah, kepada si pembeli, si penipu ini juga bilang bahwasanya udah deal-dealan harga kan, ya nanti ketemu adik saya ya yang bawa mobil, nanti cukup cek unit aja, masalah harga nggak usah diomongin lagi gitu kan. Oke, akhirnya ketika mereka bertemu, terus berdua ini bertemu, nah mereka karena udah dikunci tidak saling membicarakan harga, mereka hanya tadi bertemu untuk membahas mobilnya apakah oke atau enggak gitu. Nah, si penipu ini bilang ke si pembeli, kalau oke sama adik saya tolong segera transfer ya gitu. Nah, akhirnya oke kan, transfer lah si uang tadi. Karena udah merasa transfer ya, mau mobilnya mau diambil gitu kan. Nah, teman saya otomatis nggak merasa menerima transferan. Akhirnya, saya udah transfer, transfer kemana? Ya ini yang mengaku yang punya mobil, kakak sampean itu kan. Ini mobil saya. Nah, akhirnya disitulah ketahuan bahwa si pihak yang mengaku kakaknya ini ternyata penipu. Nah, akhirnya yang beli mobil ini udah transfer sekian ratus juta, nggak terima dong ya, dia udah kehilangan uang. Nah, akhirnya dia mengancam teman saya ini akan melaporkan ke polisi. Nah, teman saya juga merasa, saya juga kena tipu ini kan gitu. Nah, akhirnya dilaporkan beneran nih ke polisi, membuat laporan si pembeli tadi, dan menuduh teman saya itu komplotan. Akhirnya teman saya jadi yang kejepit, dia mau jual mobil, udah mobilnya belum laku ya kan, malah dia dituduh berkomplot dengan si penipu ini. Ya untungnya dia itu punya keluarga aparat juga. Nah, akhirnya karena ini terbukti juga berkomplot untuk mencabut laporan tadi, ya keluar uang di teman saya ini. Tetapi yang beli ini ya udah terlanjur tertipu 100 juta lebih. Nah, itu kejadian pertama. Nah, kejadian kedua, teman saya juga, mana kemarin kan ngobrol bareng-bareng gitu ya, dia juga cerita bahwasanya dia pernah mau beli mobil. Jadi harganya itu di bawah pasaran, ya nggak jauh sih, cuman 15 juta di bawah harga pasaran. Kalau harga mobil kan 15 juta nggak terlalu besar, tapi kan juga menggiurkan juga kan. Harga pasarannya itu 135-an. Si penipu ini mencomot postingan orang lain, dia posting dengan akun dia dengan harga 125.
Nah, dia mengaku kepada si teman saya yang mau beli mobil, dia itu yang punya, gitu kan. Nah, setelah deal-dealan harga dengan teman saya tadi diminta untuk ketemuan ya di suatu tempat gitu ya, untuk melihat kondisi mobil. Nah, ternyata si penipu ini juga sudah menghubungi si pemilik mobil, mengaku bahwa dia itu dari bank. Dia orang bank yang akan membantu teman saya ini untuk pengajuan kredit, untuk mempermudah gitu ya, untuk mempermudah pengajuan kredit. Nah, teman saya dikunci bahwasanya udah harga deal sama saya, nanti ketemu aja di apartemen A dengan sopir saya. Nggak usah bahas harga lagi, nanti kalau unitnya bagus segera transfer ya. Nah, karena uangnya nominal besar, otomatis nggak bisa lewat m-banking. Akhirnya istrinya disuruh nunggu di bank teman saya ke lokasi untuk melihat mobilnya. Dan ternyata mobilnya benar-benar masih bagus, memang secara fisik masih bagus. Nah, sayangnya si tadi pemilik mobil yang asli tadi udah ditelepon sama si penipu yang mengaku dari pihak bank. Nah, dia kasih kunci bahwasanya tolong jangan bahas masalah harga lagi sama dia, nanti saya bantu pengajuan kreditnya. Nanti kalau sudah deal, orang ini udah deal, nanti langsung dari pihak bank akan ditransfer ke si pemilik asli mobil gitu. Dia ngakunya ke si pemilik mobil begitu. Tapi sama teman saya bilang bahwasanya nanti ketemu sama sopir saya. Nah, pas ketemu itu, karena mungkin udah dikunci kayak gitu ya, si pemilik mobil ini ditanya. Kebetulan teman saya ini ya bawa temen lah, karena kan banyak kasus-kasus penipuan kayak gitu. Nah, untungnya dia bawa temen nih yang udah tahu lah dunia-dunia kayak gitu. Akhirnya pas ketemuan ditanyain tuh, "Oh, bapak ini siapanya?" gitu kan. Diem aja, nggak jawab. Pokoknya dia ngarahin ke, udah kita bahas mobilnya aja, gimana, udah oke belum, nah, gitu terus. Nah, orang yang dibawa teman saya ini mulai curiga nih, kok dia nggak ngaku siapa, dia ini siapa sebenarnya gitu kan. Nah, sedangkan istrinya yang udah di bank tadi udah ditelepon dulu sama penipunya nih, "Bu, gimana sih ini, katanya udah deal, kok nggak ditransfer uangnya?" gitu. Nah, itu dibuat panik lah misalnya, biar tidak punya kesempatan berpikir. Dan si yang pemilik mobil ini juga diteleponin juga sama si penipu ini, "Pak, gimana ini kreditnya udah mau dicairin nggak nih, udah deal belum?" segala macam kan. Tapi karena tadi ya teman saya ini bawa temen lagi yang udah tahu lah dunia kayak gitu, mulai curiga lagi nih, mulai makin curiga lah. Akhirnya teman saya, "Udah, istrimu suruh pulang aja dulu dari bank, takutnya nanti hilaf ke transfer lagi." Akhirnya istrinya suruh pulang, "Udah Bu, pulang dulu aja, pulang dulu." Nah, ini yang ketemuan ini, yang diajak ketemuan ini dedes terus nih, jadi cecer terus, ini sebenarnya siapa. Nah, akhirnya baru ngaku bahwa dia pemilik mobil. Duh, kata yang ditelepon sampean sopirnya, enggak, saya yang pemilik mobil. Nah, terus kenapa dari tadi ditanyain siapa sampean kok nggak jawab? Katanya, "Lah, situ berdua saya sendiri, takutnya saya digendam gitu kan, dihipnotis gitu kan." Waktu itu kan katanya mau belinya kredit lewat bank, ngajuin kredit lewat bank. "Oh enggak, saya itu mau cash, saya nggak ngasih kredit." Wah, baru ketahuan si orang yang ditelepon, yang di dalam telepon itu adalah penipu. Nah, "Masnya berapa ini mintanya?" 135. Wah, waduh, teman saya baru nyiapin 125 sesuai postingan yang diisi penipu itu. Akhirnya ya alhamdulillah, nego nggak jadi ketipu, akhirnya bisa dibeli mobilnya. Nah, yang ketiga ada lagi modusnya. Jadi ada postingan material gitu ya, material bahan bangunan. Jadi di marketplace kayak Facebook segala macam dengan harga murah. Nah, dia pesen ternyata yang posting itulah si penipu ngambil postingan orang lain gitu kan. Akhirnya ya otomatis dia pesennya kasih penipu dong. Nah, oke, saya butuh material sekian gitu kan. "Oke Pak, besok akan dikirim, tolong transfer uangnya." Udah, saya transfer lah uang. Besoknya barang ternyata dikirim beneran, tetapi masih ada tagihan. "Loh Pak, saya kan sudah transfer kemarin." Nah, ternyata si penipu ini juga menghubungi si penjual bahan material, bilang bahwasanya dia yang beli, suruh ngantar ke rumah, nanti uangnya di rumah.
kepada si pembeli, dia ngaku yang punya, akhirnya ketipu. Nah, pelajarannya gimana? Teman-teman kalau kalau mau jual atau beli barang-barang yang mewah, hati-hati ya, hati-hati. Pastikan orang yang kita ajak komunikasi, yang akan kita transfer itu namanya sama ya, namanya sama. Jangan kayak tadi, dioper-oper kayak tadi. Mendingan jangan deh, sebutuh apapun uangnya jangan, karena itu berpotensi penipuan. Dan juga kalau tadi pesen barang, jangan mau transfer dulu, pastikan barang datang baru dibayar, untuk menghindari penipuan. Nah, ini namanya penipuan segitiga. Ini sebenarnya sudah kasus lama dan sudah sering kali terjadi. Tapi karena tadi ya, kondisi psikologi orang ketika mencari barang yang diimpikan dengan harga murah, pasti ingin cepat-cepat bayar. Ataupun ketika orang menjual sesuatu dan butuh mendesak, mereka udah nggak pikir panjang, udah jual aja gitu. Padahal belum tentu itu yang membeli itu pembeli asli atau yang menjual itu penjual asli. Oke, itu tips dari saya agar terhindar dari penipuan segitiga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.